Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alfizar Fahira. Saya Tiara Dwi Cahyani Wulandari. Kami mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini kita akan membahas komoditas ekspor dan impor. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia sering mengirim barang ke luar negeri loh? Atau pernahkah kalian membeli barang dari luar negeri? Nah, hal itu disebut dengan ekspor dan impor. Untuk mempelajari lebih lanjut, yuk simak video ini sampai selesai. Pembelajaran ini bertujuan untuk yang pertama, siswa mampu mengetahui tentang perbedaan ekspor dan impor. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Tahukah kamu apa itu ekspor dan impor? Ayo kita belajar bersama-sama. Setiap negara di dunia memiliki hubungan perdagangan dengan negara-negara lain loh. Tujuannya yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, barang-barang yang diperjualbelikan tersebut disebut komoditas. Ayo teman-teman, kita simak penjelasan mengenai komoditas ekspor dan impor di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Nah, teman-teman semua, sekarang kita akan mempelajari tentang kegiatan ekspor loh. Apakah kalian tahu ekspor itu apa? Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirim barang dagangan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan pembayaran atau mata uang internasional yaitu dolar Amerika. Sekarang, apakah kamu tahu apa perusahaan atau orang yang melakukan kegiatan ekspor? Biasanya perusahaan atau orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Lalu Indonesia melakukan kegiatan ekspor ke negara-negara di ASEAN. Negara-negara tersebut adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selanjutnya, bagaimana sih contoh kegiatan ekspor itu? Contohnya adalah seorang perajin sarung dari Tasikmalaya menjual sarung kepada seorang pembeli di Kuala Lumpur sebelum musim haji. Perajin tersebut menerima pembayaran dalam ringgit Malaysia atau dolar Amerika. Komunikasinya menggunakan bahasa Indonesia. Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia melakukan kegiatan ekspor ke negara Malaysia. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tujuan kegiatan ekspor. Apa sih tujuan negara Indonesia melakukan kegiatan ekspor? Tujuannya adalah yang pertama, untuk meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar, serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik. Yang kedua, membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar dalam negeri. Yang ketiga, memanfaatkan kelebihan komoditas yang telah dimiliki. Dan yang terakhir, membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga mampu bersaing dengan negara lain. Sekarang, ayo kita pelajari apa saja barang-barang yang diekspor dari Indonesia ke luar negeri. Nah, teman-teman semua, sekarang kita akan mempelajari tentang pengelompokan barang ekspor. Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, barang ekspor digolongkan ke dalam 3 kelompok yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah barang yang diatur berdasarkan tata niaga ekspornya. Barang-barang ini meliputi tekstil dan produk tekstil, kerajinan rotan, kayu dan produk kayu, barang hasil industri dan kerajinan kayu cendana, dan cengkeh. Yang kedua adalah pengelompokan barang ekspor berdasarkan barang yang diawasi ekspornya. Barang yang diawasi ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua contoh barang yang diawasi ekspornya. Yang pertama itu ada kacang kedelai, ada padi atau beras, tepung gandum. Lalu
ada gula tebu, hewan ternak hidup, inti kelapa sawit, emas perak, minyak dan gas bumi, serta yang terakhir adalah pupuk urea. Selanjutnya adalah barang-barang yang dilarang untuk diekspor. Kemudian adalah pengelompokan barang ekspor berdasarkan barang-barang yang dilarang untuk diekspor. Sebelumnya, barang yang dilarang diekspor adalah barang-barang yang tidak boleh diekspor. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah jenis ikan arwana, benih ikan sidat, ikan hias air tawar, binatang liar dan tumbuhan liar yang dilindungi secara mutlak, kulit mentah dari binatang melata atau reptil, karet bongka, limbah dari besi tulang dan baja stainless, sisa dari tembaga, kuningan rongsokan, serta barang kuno yang bernilai kebudayaan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang ciri-ciri komoditi yang memiliki potensi untuk diekspor. Yang pertama, mempunyai surplus produksi atau kelebihan jumlah produksi sehingga belum dapat dikonsumsi seluruhnya di dalam negeri. Yang kedua, mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu seperti langka, murah, mutu baik, atau baik jika dibandingkan dengan komoditi serupa yang diproduksi oleh negara lain. Yang ketiga, komoditi sengaja diproduksi untuk tujuan ekspor. Dan yang terakhir, komoditi itu memiliki izin pemerintah untuk diekspor. Nah, teman-teman semua, sekarang kami akan menjelaskan tentang manfaat kegiatan ekspor. Manfaat kegiatan ekspor yang pertama adalah mengendalikan harga produk, yang kedua menumbuhkan industri dalam negeri, yang ketiga menambah devisa negara, dan yang terakhir memperbanyak lapangan pekerjaan. Materi selanjutnya yaitu impor. Impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan pembayaran valuta asing. Importir adalah orang yang melakukan kegiatan impor. Contoh kegiatan impor di Indonesia adalah misalnya di Cina terkenal dengan hasil produksi tekstil yang memiliki kualitas bagus. Ibu Tika seorang pedagang kain di Indonesia. Untuk melengkapi barang dagangannya, ia mendatangkan kain-kain dari Cina. Dengan demikian, Ibu Tika telah melakukan kegiatan impor. Jadi, Ibu Tika adalah seorang importir. Oh iya teman-teman, kegiatan impor ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dengan cara mendatangkan barang yang belum tersedia di dalam negeri dari luar negeri. Apakah kamu tahu barang-barang apa saja yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia? Yuk kita cari tahu. Yang pertama ada barang impor olahan migas seperti bensin, solar, dan kerosin atau minyak tanah. Berikut adalah minyak dan gas yang diimpor oleh Indonesia. Yang kedua, barang impor industri, yaitu mesin industri, transportasi seperti kereta dan pesawat, dan alat komunikasi seperti handphone. Berikut adalah barang-barang yang diimpor oleh Indonesia. Yang ketiga, impor bahan baku, yaitu suku cadang mesin, bahan industri dan kimia, juga sayur dan buah. Dan yang terakhir, impor jasa. Nah, teman-teman, Indonesia juga mengimpor tenaga ahli dari negara-negara maju loh, seperti ahli IT, ahli konstruksi, dokter, dan dosen. Kegiatan impor memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Yang ketiga, memperkuat posisi neraca pembayaran. Dan yang keempat, memperoleh teknologi terbaru yang dapat meningkatkan efektivitas produksi dalam negeri. Ayo teman-teman, kita pelajari tentang komoditi ekspor dan impor. Suatu produk barang dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan pembeli disebut komoditi. Teman-teman tahu tidak apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keunggulan suatu komoditi? Sekarang, mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan dari suatu komoditi. Teman-teman,
terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keunggulan komoditi. Yang pertama, ada faktor alam. Indonesia sebagai negara yang memiliki iklim tropis memiliki kondisi geografis yang memungkinkan pohon karet tumbuh subur. Dan yang kedua, faktor teknologi. Kemajuan teknologi yang digunakan akan mempengaruhi keunggulan produk komoditi. Yang ketiga, faktor biaya produksi. Harga suatu barang dipengaruhi oleh pengeluaran biaya produksi. Biaya produksi yang semakin rendah akan membuat harga barang semakin murah. Oh iya teman-teman, ternyata terdapat hambatan juga loh dalam pemasaran komoditas negara Indonesia. Yang pertama, daya saing yang rendah dalam harga dan waktu penyerahannya. Hal ini dikarenakan biaya produksi untuk membuat barang yang akan diekspor terlalu tinggi. Adanya kelambatan dalam hal penyerahan komoditas dikarenakan adanya peraturan yang sangat ketat, sehingga mempersulit para eksportir mengirim barang. Yang kedua, masih terdapat anggapan bahwa daya saing merupakan masalah eksportir. Jika semua sektor mendukung seperti sektor perdagangan, sektor perhubungan, maupun sektor perbankan, maka para eksportir akan lebih mudah bersaing karena mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dan yang ketiga, saluran pemasaran tidak berkembang di luar negeri. Ujung tombak perdagangan adalah bidang pemasaran. Jika pemasaran tidak mampu berkembang di luar negeri, maka perdagangan ekspor ini juga akan melemah. Nah, perlu teman-teman ketahui loh, ekspor dan impor juga memiliki kebijakan. Yang pertama, politik dumping. Politik dumping adalah barang atau jasa di luar negeri dan memasang harga lebih rendah dibandingkan harga di dalam negeri. Yang kedua, perdagangan bebas, yaitu perjanjian antara kedua negara yang tidak membuat peraturan apapun terhadap kegiatan jual beli barang. Dan yang ketiga ada subsidi ekspor, yaitu kebijakan dari pemerintah guna mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik. Teman-teman semua, kita sudah mempelajari tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Kenapa ya setiap negara memerlukan ekspor dan impor? Karena setiap negara masih memiliki kekurangan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, setiap negara juga tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan ekspor dan impor untuk menanggulangi hal tersebut. Kegiatan ekspor dan impor termasuk ke dalam kegiatan antar bangsa. Dari video yang kalian simak tadi, kami punya kesimpulan yang menarik loh. Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirim barang dan jasa ke luar negeri sesuai dengan aturan pemerintah menggunakan mata uang internasional yaitu dolar Amerika. Sedangkan impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara